Kabar gembira bagi KPM yang ditetapkan sebagai penerima. Pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025, sedikitnya 28 kabupaten kota terpantau signifikan mencairkan bantuan PKH BPNT dan bantuan penebalan bansos secara bertahap. Hingga hari ini, terpantau pencairan di KKS BSI disusul BNI, Mandiri, BRI, cair secara bertahap. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial terus menggencarkan penyaluran bantuan sosial PKH tahap 2, BPNT tahap kedua, dan pemerintah juga menyalurkan bantuan penebalan sebesar Rp400.000 untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Nah, dilansir dari Kementerian Sosial, penebalan bantuan sosial bansos sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi mulai disalurkan bulan Juni ini. Menteri Sosial mengatakan, kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos. Tambahan untuk mereka yang menerima sembako BPNT, bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000 dikali 2 bulan, bulan Juni dan Juli. Ini salah satu bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan, kata Gus Ipul usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025. 3 bantuan tunai disiapkan di bulan Juni, PKH, BPNT, dan penebalan bansos yang disalurkan kepada sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, penerima bantuan pangan non-tunai BPNT. Penebalan bansos ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini, sebagaimana di media sosial, sudah sangat ramai penyaluran, baik PKH tahap 2 dan BPNT tahap kedua, dan juga sudah ada klaim bantuan susulan Rp400.000. Nah, apakah bantuan penebalan bansos mulai terkucur? Isyarat penyaluran secara resmi telah disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa di bulan Juni ini penebalan bansos tambahan untuk mereka yang menerima sembako BPNT, bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000 dikali 2 bulan, yakni bulan Juni dan Juli atau sebesar Rp400.000. Beberapa postingan di grup mengindikasikan bahwa bantuan penebalan bansos ikut dicairkan selain bantuan PKH dan BPNT tahap 2. Ada yang mencairkan bersamaan dan ada juga yang menyusul. Kemungkinan yang menyusul adalah KPM yang telah lebih dahulu mencairkan salah satu bantuannya. Nah, berikut tangkapan layar mengenai penyaluran PKH dan BPNT dan kemungkinan bantuan penebalan Rp400.000 mulai dicairkan secara bertahap. Alhamdulillah sudah berisi saldo menggunakan penarikan struk BNI Kabupaten Bengkalis. Struk berikutnya dari BNI juga. Ternyata bukan omon-omon, BPNT ada tambahan Rp400.000. Kemudian Kabupaten Malang, penarikan saldo Rp600.000 menggunakan BNI, kemungkinan bantuan BPNT. Kemudian ada struk Bank BNI, pencairan PKH dan BPNT di Taman Lawang, tertanggal hari ini. Kemudian Bank Mandiri Tangerang, kemungkinan penerima adalah bantuan PKH atau bisa jadi gabungan PKH dan BPNT. Kemudian Bulukamba, Jawa Barat, penyaluran menggunakan Mandiri juga sudah menunjukkan hasil. Dan baru saja kami menerima informasi dari salah satu agen bahwa BPNT by Bank Mandiri itu juga sudah tersalurkan. Untuk Bank BSI, captionnya menggunakan bahasa daerah, Betukah Ado, bantuan susulang Rp400.000 kawan-kawan. Karena kemarin gak taunya mendapat saldo Rp600.000. Bantuan yang mulai signifikan terlihat sejak diinformasikan oleh Menteri Sosial penyaluran telah dimulai di akhir Mei lalu. Bank BSI cepat merespon hingga hari ini untuk penyaluran Bank BSI
untuk melakukan transfer ke 28 kabupaten kota yang menyalurkan bantuan PKH BPNT tahap kedua, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Biren, Kabupaten Gayo Leus, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeu Lewu, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lok Sumawe, Kota Sabang, Kota Subulus Salam. Kemudian penyaluran Bank Mandiri gelombang 1, Kabupaten Agam, Kabupaten Asahan, Kabupaten Banding, dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi catatan penting bahwa untuk penyaluran Bansos Triwulan 2 secara keseluruhan sedang berproses. Saat ini proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju penyaluran 95,5% dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH. Adapun sebanyak 4,5% atau 805.000 KPM penerima bansos sembako sedang proses buka rekening kolektif atau burekol. Dari 805.000 KPM tersebut, sebanyak 654.000 diantaranya adalah penerima program PKH. Sebagaimana jelas terlihat di aplikasi Sixenji, bahwa proses burekol atau pembukaan buku rekening KPM sedang berlangsung. Sedangkan yang sudah memiliki rekening aktif saat ini proses cek rekening untuk memastikan bahwa KPM datanya padan dengan Dukcapil untuk memastikan pada saat proses transfer nantinya tidak menemukan kendala. Nah, pada Sixenji untuk KPM yang tidak mendapatkan lagi bantuan tertera keterangan exclude. Artinya tidak termasuk sebagai penerima bantuan. Nah, beberapa penyebab sehingga tertera tidak termasuk sebagai penerima bansos berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Beberapa alasan utama mengapa keluarga penerima manfaat KPM tidak menerima bantuan sosial atau bansos saat menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Yang pertama, kondisi ekonomi dianggap tidak layak lagi. Desil 6 ke atas, sebanyak 1,8 hingga 1,9 juta KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi layak berdasarkan DTSEN. Mereka berada di desil 6 ke atas yang menunjukkan kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri sehingga tidak lagi masuk ke dalam kelompok desil 1, 2, atau 3 miskin atau miskin ekstrim. Kemudian kedua, pekerjaan atau status anggota keluarga tidak memenuhi kriteria. KPM tidak menerima bansos jika salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga atau KK memiliki pekerjaan atau status yang dianggap tidak layak seperti ASN, PNS, TNI Polri, pensiunan, guru sertifikasi atau pekerjaan lain yang tidak diperbolehkan. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pekerja migran, TKI, TKW yang terdeteksi melalui sistem keimigrasian. Kemudian KPM BLTDD yang memang diperuntukkan bagi KPM yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Kemudian alasan berikutnya tidak lolos survei ground check. Survei kelayakan yang dilakukan pendamping sosial untuk memperbarui DTSEN dapat mengidentifikasi KPM yang tidak lagi memenuhi kriteria baik karena perubahan kondisi ekonomi maupun ketidaksesuaian data. Namun meski demikian, Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Proses pemutakhiran ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap 3 bulan sekali. Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.